Saudara, aksi heroik dilakukan seorang penjaga keamanan lingkungan atau Hansip. Atim Suhara tewas ditembak saat mencoba menggagalkan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Siapa yang mengira ronda malam itu berujung maut bagi sang Hansip? Niat hati menunaikan tugas, nyawa justru melayang. Rekaman kamera pengawas menangkap detik-detik korban bersama rekannya berusaha menggagalkan pencurian sepeda motor oleh dua pelaku di Kampung Baru, Jalan Pelajar, Cakung, Sabtu dini hari. Bersama rekannya, korban menyergap di lokasi dengan menabrakkan sepeda motornya untuk menghentikan aksi pelaku. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku. Tetapi pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas ketika dengan luka tembak di bagian perut. Sekitar jam setengah 5 pagi, saudara, Sabtu 8 November, petugas piket di Polsek Cakung, Jakarta Timur mendapat informasi dari warga ada Hansip ditembak pelaku curanmor. Sementara insiden penembakan terjadi sekitar setengah 4 pagi di Kampung Baru, Kelurahan Cakung Barat. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 5 saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan mengetahui rangkaian peristiwa diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Insiden bermula saat Atim Suhara bersama dua rekannya melakukan ronda malam di lingkungan RW 9 di daerah Cakung, Jakarta Timur. Saat memantau kamera CCTV, korban melihat aktivitas mencurigakan dari seorang yang diduga hendak mencuri sepeda motor. Korban bersama rekannya kemudian menuju lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor. Saat melihat pelaku, Atim Suhara langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku. Bahkan setelah tabrakan, sempat terjadi duel hingga terdengar suara ledakan 2 kali yang diduga kuat suara tembakan. Atim Suhara pun terjatuh. Rekan korban berusaha menyelamatkan diri setelah mendengar suara tembakan. Ia pun segera meminta pertolongan warga serta ketua RT. Ketika ketua RT yang sampai di TKP mendapati nyawa korban sudah tidak tertolong. Saya menuju lokasi TKP itu berdua. Nah, si korban ini langsung nabrak pelaku. Nah, setelah kita sempat duel, saya duel sama yang satu, si korban duel sama yang satu. Nah, setelah itu pas dengar suara letusan, itu saya refleks. Saya langsung melompat, kabur. Saya langsung menuju ke rumah RT 8, laporan. Pak, si Ata ini kena tembak. Nah, akhirnya Pak RT bangun, terus Pak RT langsung menuju TKP. Menurut saksi, saudara, Atim Suhara, Hansip yang ditembak pelaku pencurian sepeda motor sempat meminta tolong. Rekan korban sama Hansip yang bertugas keliling ronda setiap malam bernama Ruin sempat ikut membantu meminta pertolongan ke warga sekitar. Tapi sayang, korban mengembuskan napas terakhirnya di TKP dengan luka tembak. Letusan 2 kali. Ya sampai di situ saya lihat si korban ini masih ada bisa bicara sama saya. Sempat saya angkat, saya dudukin, nggak tahu ini darah keluar, saya rebakan lagi almarhum itu. Setelah itu baru saya cari dia. Setelah dia ada, baru saya cari bantuan sama warga-warga setempat. Akhirnya almarhum udah nggak ketolong lagi. Saya itu bertiga ronda. Dia bagian dia lihat di CCTV di monitor. Saya ini berdua, dia di bagian muter. Jenazah Hansip Atim Suhara yang tewas ditembak pelaku curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur sudah dimakamkan pada Sabtu malam 9 November. Jenazah almarhum dimakamkan setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia dimakamkan di TPU Buni, Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Di mata warga sekitar, saudara, almarhum Atim Suhara dikenal sebagai sosok yang
petugas keamanan lingkungan yang ramah dan gemar bergurau. Semasa hidupnya, almarhum yang baru 2 tahun bertugas sebagai hansip aktif dalam kegiatan lingkungan RT. Adik-adik korban mengenang Atim sebagai pekerja keras dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Almarhum yang belum berkeluarga hingga ajalnya kerap memberi uang kepada adik-adiknya yang sudah berumah tangga. Salah satu tujuan korban semasa hidupnya sangat mulia, saudara, yakni membahagiakan adik-adiknya. Apa ya masa ya gitu, kadang orangnya suka banyak, suka kayak negor duluan, bercanda. Kalau kesehariannya aktivitasnya apa? Seperti biasa serabutan dia, kadang di rumah RT ya, karena monitor CCTV. Kalau ada serabut kayak namanya serabutan ya, kadang dia nyupir, kalau ada nyupir. Kalau jaga kan malam doang. Kurang dari 24 jam, salah satu pelaku penembakan Satpam berinisial R ditangkap tim gabungan Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku saat itu hendak kabur ke Lampung. Penangkapan dilakukan di atas kapal Raputra Jaya yang baru bersandar di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku tak bisa berkutik saat mobil yang ditumpanginya dikepung polisi. Bang, diam. Setelah menangkap seorang pelaku penembakan hansip di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, saudara, tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku kedua berinisial PS. PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, diketahui memiliki peran sebagai pembawa motor kunci letter E dan menyimpan senjata api. Kedua pelaku diperiksa di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ini sudah menyiapkan diri dengan membawa senpi, sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di pengemudi depan juga melakukan perkelahian. Akhirnya terjadinya letusan tembakan yang mengenai perut sebelah kiri dan juga yang dibonceng di belakang, demikian juga ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Saudara, kisah tragis hansip yang tewas ditembak pencuri motor saat menunaikan tugas mulianya menjaga lingkungan mengundang simpati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi kediaman korban di kawasan Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Mensos menyatakan kementeriannya memberikan santunan kepada keluarga korban. Selain itu, Kemensos juga menyiapkan program pendampingan dan rehabilitasi keluarga korban. Ini semua Pak Anu. Jadi beliau menjalankan tugas dan melaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, sampai merelakan beliau meninggal dunia. 10 November, dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini, yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang lain. Saudara, kisah Atim Suhara adalah contoh keteladanan pahlawan sederhana masa kini. Di Hari Pahlawan 10 November ini mungkin ia tidak akan dikenang, tetapi jasa dan pengorbanan Atim Suhara nyatanya dirasakan orang-orang di sekitarnya. Apresiasi tertinggi untuk almarhum Atim Suhara, hansip yang dengan tulus ikhlas menjaga keamanan lingkungan hingga nafas terakhir.